Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Ya, terserah panjenengan buka atau menonton video ini kapan. Selamat datang kembali di konten Kang Igfir, di mana konten ini menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Ya, kali ini kita atau kami ya, atau saya berdua ya akan ngobrol santai mengenai tentang apa? Mengenai tentang ya seputar kegiatan belajar selama setengah semester ganjil ya, dan pesan ya, nanti pesan apa yang perlu disampaikan untuk menghadapi, karena sebentar lagi hari Senin depan itu ya akan menghadapi sumatif setengah semester ganjil atau ya, UTS dulunya ya. Serta nanti akan ada beberapa tutorial atau pelatihan untuk menggunakan kuis di HP, kisi-kisi kuis yang membahas tentang kisi-kisi untuk persiapan sumatif tengah semester ya. Nanti monggo disimak penjelasan dari Pak Imam ya mengenai pelatihan kuis kisi-kisi untuk persiapan sumatif tengah semester ganjil ini ya. Langsung saja Pak Imam, kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan khususnya untuk kegiatan belajar selama setengah semester ini Pak Imam ya. Bagaimana pendapat panjenengan Pak, atau mungkin pesan mengenai kegiatan belajar selama setengah semester ganjil ini? Monggo disampaikan apapun yang pesan panjenengan, apapun pendapat panjenengan, monggo disampaikan. Ini untuk kemajuan proses belajar mengajar yang akan datang. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Rukin ya, Pak Mas Rukin, Pak Imam sama Pak Mas Rukin ya. Terima kasih Pak Mas Rukin untuk waktunya ya. Memang ini sebenarnya cukup penting ya, apalagi untuk meningkatkan proses belajar mengajar kita, mumpung ini masih awal, mumpung ini masih setengah semester dari semester ganjil atau semester 1 ya. Untuk proses belajar mengajar di kelas 1, khususnya kelas 1 Abu Bakar, alhamdulillah cukup baik peningkatannya. Dari apalagi dalam segi penulisan itu sudah 80%, bahkan 90% itu untuk penulisan alhamdulillah sudah cukup rapi anak-anak. Karena memang di kami MI Hidayatul Mutadin Jati ya itu untuk kelas 1 ini memakai metode buku halus yang biasanya digunakan untuk menulis Latin, tapi digunakan untuk menulis getrik atau menulis biasa. Karena memang kalau di Latin kan untuk ada membedakan huruf yang tinggi, huruf yang tengah, sama huruf yang gandul ya. Tapi sebenarnya di tulisan biasa getrik itu juga ada. Itu juga seperti itu. Jadi mana huruf yang tinggi sampai garis atas, mana huruf yang hanya sampai setengah saja tingginya ya, ataupun mana huruf yang gandul, itu sebenarnya ada kalau diteliti. Seperti huruf A kecil, I, E, C itu huruf tengah ya. Itu anak-anak alhamdulillah sudah mengerti itu. Untuk itu saya sampaikan selama setengah semester ini anak-anak cukup baik peningkatannya ya, apalagi ini masih kelas 1 ya. Untuk selanjutnya apa ya, oh ya, yang perlu saya sampaikan, walaupun begitu baiknya, walaupun hal baik itu tetap ada kurangnya ya. Kurangnya anak-anak itu ketika kelengkapan buku pelajaran itu setiap hari masih ada. Untuk semester yang akan datang ditingkatkan lagi ya. Jangan sampai jadwal pelajarannya, buku pada jadwal pelajaran hari itu tidak dibawa. Itu fatal itu nanti ya. Kalau nggak bawa buku terus nulisnya gimana, nyemaknya, membacanya gimana, kan bukunya kan ketinggalan itu nanti ya. Itu perlu didisiplinkan lagi. Karena itu kan gimana ya, saya juga nggak tahu. Kalau dulu setiap habis maghrib itu
budayanya itu pasti belajar. Anak-anak yang bermain selain malam minggu, ya ada iklan. Selain malam minggu itu habis maghrib pasti semuanya belajar. Kalau zamanku dulu loh ya, entah kalau sekarang. Jadi pesan saya diluangkan waktu untuk belajar, tidak harus habis maghrib ya. Pak sudah les, walaupun sudah les harus tetap belajar ya. Nah, urutan belajar sampean kan anak-anak kan sudah pada tahu kan urutan belajar apa? Satu, apa? Iya, ya, dibaca jadwal pelajarannya kan sudah punya. Setelah dibaca jadwal pelajaran disiapkan sesuai jadwal yang ada. Gitu. Setelah itu dicek ada PR apa? Tidak. Ini nanti ya toh, ini nanti kalian pasti kalau melakukan aturan-aturan belajar ini atau urutan-urutan belajar ini pasti kalian tidak ada yang PR lupa dikerjakan, nggak ada. Karena setelah menjadwal, menyiapkan, dicek besok itu ada PR apa? Tidak. Kalau ada dikerjakan, jangan dibiarin. Kalau biarin bisa ya, Roroh ada jawabannya kan, tidak dikerjakan ya. Setelah kalau tidak ada PR Pak bagaimana? Tidak belajar. Tetap belajar. Jadi belajar itu kan asal kata zakaro atau mengingat, muzakaro gitu. Asal kata zikir, ingat itu apa? Ya pelajaran yang telah diajarkan Bapak dan Ibu guru diulangi lagi, membahas apa, dibaca lagi, apalagi kelas 1 harus banyak-banyak membaca dan menulis pastinya. Banyak-banyak membaca, dibaca buku bacaannya, kalau ada bacaan dibaca ya, usahakan terus membaca, setiap hari usahakan ada yang dibaca, karena itu di sini kalau membaca itu kan buku itu jendela dunia. Kalau kita tidak bisa membaca ya kita tidak mampu membuka jendela gak roh donya ya akhirnya ya, seperti itu ya. Untuk membacanya apalagi ya mengenai belajar. Iya, untuk pertama anak itu pertama membaca, kelas 1 membaca, kemudian menulisnya alhamdulillah cukup baik. Kalau membacanya ya sudah 80%, itu masih ada 1-2 anak yang bacanya kurang, itu perlu ditingkatkan. Terus kemudian karena memang kelas 1 ini ya, yang ngapunten, karena memang pelajarannya sudah seperti ini, sudah pengetahuan, sudah menjawab, mengisi. Kalau dulu kan hanya ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, membaca saja kan. Ya kalau di kelas 1 zaman sekarang ini sudah menjawab pertanyaan yang menjawab pertanyaan lah. Ini khususnya anak-anak ya yang membacanya kurang, berlatih ya membaca, karena biasanya jawaban itu ada di bacaan. Jadi kalau mencari itu kalian harus belajar memahami pertanyaan ya. Menanyakan apa? Kalau menanyakan tentang rukun Islam, dicari di bab yang membahas rukun Islam. Kalau menanyakan tentang puasa, berarti dicari bacaan yang membahas tentang puasa. Kalau menanyakan tentang sholat, dicari di bab sholat. Itu nanti kalau kalian tidak tahu menanyakan apa, bingung, pertanyaan menanyakan tentang sholat, ya kan? Terus kalian cari di bab puasa, ketemu apa tidak? Gak ketemu, sampai siang, sampai pulang pun juga nggak ketemu. Akhirnya kalian tidak istirahat, tidak beli jajan, ya, mengerjakan soal itu. Disuruh buat PR nggak mau, katanya nanti banyak PR. Akhirnya sehari penuh mengerjakan soal 10 itu saja, ya kan? Jadi belajar membaca, belajar membaca lagi sampai lancar, kemudian memahami pertanyaan, terus kemudian mencari jawaban yang ada.
Ya, kalau masih bab 1 kayak Pak Imam kasih soal, masih membahas 1 bab, Pak Imam kasih soal itu kan mudah. Kalian mencarinya hanya di bab itu. Tapi kalau sudah membahas 3 bab atau 3 materi, kemudian Pak Imam baru mengasih ulangan harian sing menyangkut 3 bab, berarti ya kalian harus mencari di 3 bab itu. Itu. Ya. Jadi harus jeli. Itu nanti kalau kalian mau mencari, ya ingat, kalau kalian mau mencari sing mau nih mocone kurang lancar, akhirnya malah lancar karena diulang-ulang terus. Tapi kalau kalian hanya nurun, nah ngapunten, anak biasa masih ada kan anak yang melihat jawaban dari temannya, mudah itu tinggal lihat, oh itu jawabannya kan, itu jawabannya, tidak lelah dan tidak bingung mencari jawaban, cuma nurun gini kancane, mudah. Tapi itu nanti ya anak itu akan terbiasa nurun dan tidak akan bisa mengerjakan sendiri, tidak akan bisa mencari jawaban. Kalau disuruh mencari pasti bingung, lingak-linguk diwaca tok ngoten niku, akhirnya tidak bisa mencari jawaban. Nggih, itu mengenai pembelajaran. Terus apa lagi yang perlu sampaikan? Oh ya, itu ya, mengingatkan lagi anak-anak kelas 1 itu membaca, menulis. Jadi kalau ada PR usahakan jawabannya dicari di bacaan atau di catatan yang ada. Itu ya, jangan langsung digooglingkan saja. Kalau digooglekan langsung ketik jawabannya muncul, tapi jawabannya panjang-panjang, itu anak-anak belum mengerti. Benar, tak benar, itu benar, jawaban di Google itu benar, Pak Imam, benar. Tapi kalau saya koreksi itu saya salahkan, ya. Karena apa? Anak membaca pasti bingung itu nanti. Sebenarnya di LKS-nya itu ringkas-ringkas sih, apalagi di catatan saya. Dari LKS saya ringkas lagi ke catatan. Jadi jawabannya lebih ringkas, lebih pendek, dan anak-anak insya Allah mudah mengerti. Kalau di buku catatan atau di LKS. Nanti digooglingkan, dicari di internet, jawabannya panjang-panjang itu nanti ya. Jadi supaya anak berlatih membaca, mencari jawaban, mau pertanyaan, di pertanyaannya apa lu? Syahadat, berarti cari di syahadat, nah ini bacaan syahadat, seperti itu aja. Ya. Oh, ini pertanyaan tentang sholat, cari di bacaan tentang sholat. Itu pertanyaannya masih simpel-simpel kok. Pokoknya pertanyaannya itu ada bacaan seperti jawaban, mamane. Syahadat artinya titik-titik, di bacaan pasti ada syahadat artinya persaksian. Jadi seperti itu soalnya ya, bahasa soal itu sama dengan bahasa yang ada di bacaan. Jadi seperti melengkapi cerita rumpang, cerita yang ada yang belum lengkap, dan cerita itu ada bacaannya sebelumnya, cerita yang lengkap, kemudian ada cerita yang tidak lengkap. Nah, tugasnya melengkapi cerita yang lengkap ini, cerita yang tidak lengkap ini diambilkan dari cerita yang lengkap. Bacaannya atau bahasanya sama. Seperti itu kelas 1. Ya, walaupun ada sedikit Pak Imam bolak-balik, syahadat artinya persaksian. Persaksian adalah arti dari ya seperti itu baru 1, 2 Pak saya campurkan seperti itu. Tapi itu sudah saya beritahukan anak-anak. Biasanya pertanyaan itu diolak-walik seperti itu. Pokok keselamatan arti dari rukun Islam. Rukun Islam artinya pokok keselamatan, seperti itu. Nah, tuh. Kemudian apa ya? Ya, ini yang paling penting, kewajiban anak yang tidak masuk. Nah, kewajiban anak yang tidak masuk itu. Pertama, kalau kelas atas kan membuat surat, itu sudah jarang mungkin kalau sekarang, tapi nggak tahu kelas atas ya, apalagi ada grup WA itu. Sebenarnya walaupun ada grup WA tetap dianjurkan untuk membuat surat, karena melatih anak untuk menulis juga, melatih anak untuk menyusun bahasa juga, dan lain sebagainya. Kalau kelas 1 ya belum, tapi kalau dulu sudah Pak Imam ajarkan. Tapi insya Allah untuk kelas 1 ini saya ajarkan untuk menulis surat. Pak, sakit-sakit kok nulis surat? Oke lah, gak apa-apa wes. Itu dianjurkan untuk anak yang izin. Kalau anak sakit, oke lah WA, gak apa-apa. Sakit-sakit kok nulis surat, ya kan?
Tapi selain minta izin dari surat ataupun WA gurune atau teng grup, ada yang lebih penting. Apa? Ini yang memang saya teliti kayaknya kok sudah tidak ada di zaman sekarang. Kalau zaman dulu anak nggak masuk itu gupuh, takut, orang takut sih, gupuh, dan apa ya? Tanya pada temannya, besoknya masuk kemudian tanya, kemarin ada PR apa tidak? Ada catatan apa tidak? Bahas apa? Menanyakan seperti itu kalau dulu. Kalau sekarang itu kayaknya nggak masuk ya udah biarin, nggak ada apa-apa seperti itu. Nah itu nanti kalau ada soal yang membahas pembahasan yang pada waktu anak itu tidak masuk, anak itu pasti tidak bisa mencari jawaban. Apalagi kalau ada catatan. Jadi diusahakan kalau tidak masuk itu tanya pada temannya, eling-eling silaturahmi lah, bisa biar kenal dengan temannya. Kalaupun rumahnya jauh kan sudah ada WA ya. Kalau ini penak nah ini mudah lagi ini. Teko nganu tangklet ibu-ibu, kalau mboten masuk ibu ndik wingi, coba jenengan tangkletaken nggone ibuke si A atau si B yang masuk. Nah, enten catatan apa mboten? Enten catatan dipoto mengke kula turune. Ini kan saged membahas apa atau perlu Bu aku tak dolan ning nggone si B, si A, si C apa yang masuk gitu. Aku tak tanya, ini pelajarannya opo kan bisa menanyakan. Itu nanti kalian tidak akan ketinggalan pelajaran gitu. Itu mungkin apalagi ya kira-kira kewajiban sudah oke. Kayaknya itu cukup mengenai pembelajaran selama setengah semester ganjil ini ya. Saya kembalikan pada Pak Mas Rukin, monggo. Seperti itu Pak ya. Ya sangat manfaat sekali ya. Ya apalagi untuk menunjang peningkatan dari proses belajar mengajar kita. Ya pertama baik ya, memang baik ya untuk pembelajaran selama setengah semester ganjil ini cukup baik kata Bapak tadi. Dan yang kedua tadi ya perlu ditingkatkan, untuk belajar itu perlu ditingkatkan seperti yang panjenengan Pak Imam aturkan tadi ya, untuk jadwal pelajarannya ya, untuk kewajiban anak yang tidak masuk itu seharusnya memang perlu diingatkan, karena mengingat dulu ya, dulu memang seperti itu Pak ya, anak-anak itu kalau enggak masuk pasti ketakutan, gupuh atau takut, kemudian tanya pada temannya ya tanya pada temannya, ada catatan tidak? Kayaknya sekarang ini masih tidak ada ya. Nah, kayaknya sekarang ini tidak ada, jadi perlu diingatkan lagi ya. Selanjutnya Pak Imam seperti tadi, kemudian untuk pesan panjenengan Pak untuk menghadapi sumatif tengah semester ini untuk anak-anak atau untuk orang tua, karena memang masih ini kita tujukan pada anak MI ya, khususnya kelas 1 itu ya, masih anak-anak ya, itu apa, serta bagaimana cara menggunakan tadi kuis ataupun aplikasi kisi-kisi untuk menghadapi sumatif tengah semester. Aplikasi yang berisi kuisnya itu membahas tentang kisi-kisi sumatif tengah semester. Monggo Pak Imam diaturakan. Oh ya, mengenai apa tadi, menghadapi sumatif tengah semester dan kuis itu tadi ya. Oke, untuk mengenai pesan saya untuk menghadapi sumatif tengah semester ya, belajar, apalagi mengenai sumatif tengah semester ini kalian sudah tidak bisa mencari jawaban di buku. Ini kalian mengandalkan ingatan ya, ataupun hasil dari belajar kalian selama tengah semester ya. Maka dari itu belajar membaca. Jadi anak itu urutannya membaca, kemudian mengerjakan soal-soal yang ada jawabannya di bacaan, kemudian mengingat jawaban tersebut, mengingat
kemudian memahami, ya, kemudian nanti mengerjakan, bisa mengerjakan soal paling tidak untuk kelas 1 mengingat, ya, mengingat. Jadi Pak Imam sebelum pembelajaran dimulai, ya, mengulang pelajaran yang lalu itu kalian ikut jawab, Cah, ikut jawab, pamane, Cah, kemarin kita membahas tentang syahadat artinya apa? Lah, itu kalian ikut menjawab, teman-teman. Jangan diam, jangan melamun. Itu nanti kalian kalau ada soal bingung nanti. Sambil diingat-ingat, oh syahadat artinya persaksian, sambil diingat-ingat, ya, gitu. Kemudian apa ya? Belajar, ya, jadwal itu loh, ya. Jangan sampai kalian salah jadwal lagi. Ulangan hanya 1 minggu. Sampai kalau jadwal, kalau tidak belajar, apalagi salah belajar hari Senin sampai pelajari ini jadwal hari Selasa. Itu nanti kalian kurang maksimal kalau mengerjakan soal yang ada pada jadwal tersebut, gitu. Jadi diingat-ingat, belajar jadwal pelajaran sudah Pak Imam berikan, sudah kalian tulis, sudah Pak Imam suruh tempel di ruangan belajar kalian. Untuk itu luangkan untuk belajar, jangan mengandalkan les, jangan mengandalkan apa ya, les. Kadang anak-anak sudah les itu pun buatan purun belajar mulakna tenggene Pak Imam kok les gara PR gak Pak Imam layani. Jadi lesnya nggone Pak Imam tidak melayani untuk mengerjakan PR. Jadi PR itu kersane dikerjakan di rumah, biar itu ada waktu kalian bersama orang tua kalian, ya, untuk saling belajar, saling keterikatan dan lain sebagainya. Walaupun bagaimanapun juga, kalau di rumah itu Pak Guru dan Bu Gurune itu Bapak dan Ibu Panje sampean. Dan untuk kuis, untuk kuis itu cukup, ya, untuk menghadapi sumatif tengah semester itu yang kalian perhatikan. Untuk kuis yang berisi kisi-kisi untuk menghadapi sumatif tengah semester itu akan saya berikan. Itu nanti ada linknya, Bu. Jadi ada linknya. Link itu apa ya, alamat internet itu nanti akan saya bagikan lewat grup WA, dan itu jenengan klik mawon, terus itu nanti ada masuk ke laman, masuk ke halaman, ada ulangan sumatif tengah semester. Kalau nggak seperti itu, ya, Quran, hadis, STS, ganjil tahun A pelajaran 2024-2025, Bismillah dulu, berdoa dulu, itu kalian klik, jenengan klik itu akan masuk mengisi nama. Itu nanti lebih jelasnya akan saya berikan tutorial. Oke, ini tutorialnya. Ya, ini Bu caranya. Ini nanti saya akan mengirimkan linknya, ya, di WA Bapak Ibu atau di WA grup seperti ini. Ini tampilan di HP saya. Ini saya kirimkan linknya lewat WA. Ini besok saya kirimkan ke kelas 1 Abu Bakar, tapi ini sebagai contoh saya kirimkan di nomor saya sendiri ini, ya, saya kirimkan linknya. Nah, setelah mendapatkan linknya, ini jenengan klik tulisan biru ini HTTP. Ingat, koneksi harus ada. Kalau ada peringatan, ini acap atau lanjutkan aja. Nah, ini akan diarahkan ke linknya, ke kuisnya. Nah, ini sudah di halaman utama kuisnya. Kemudian ini terus diapakan, Pak Bu? Ini diklik Bismillah dulu ini. Blek. Nah, terus diisi nama. Contoh saya isikan Ani, ya, seperti ini, ya. Nah, kemudian kembali start kuis. Nah, sudah siap untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, ya kan, kalau sudah selesai nanti di submit, ini submit, diketik submit. Kalau sudah selesai mengerjakan sampai 25. Oke, paham nggih Pak Bu? Oke, ya.
Udah paham Ibu, Bapak? Ya, itu nanti tetap didampingi, Kalau untuk mengerjakan kisi-kisi boleh monggo. Yogani jenengan anak-anak melihat buku catatan, melihat buku LKS monggo, nggak apa-apa. Ya, itu juga Pak Imam berikan masuk beberapa kali selama masih Pak Imam buka. Jadi kali panjenengan atau anak-anak bisa masuk 2 kali, 3 kali sampai 5 kali masuk ke laman tersebut untuk mengerjakan kisi-kisi yang ada pada HP tersebut. Jadi bisa. Jadi satu soal dicari dulu di LKS atau buku catatan nggak apa-apa. Ya, itu nanti ada nilainya yang muncul. Oke. Mungkin seperti itu dulu Pak Mas Surkin. Terima kasih untuk memberikan waktu kepada kami atau saya ya, atau saya berdua. Iya. Ya, waktu saya kembalikan pada Pak Mas Surkin. Monggo. Ya, oh seperti itu Pak ya. Ya. Jadi tetap itu anak-anak belajar, yang pastinya belajar. Tadi seperti target diperhatikan, batas-batas ulangan mana yang dipelajari, jadwal jangan lupa, apalagi kalau masih pelajaran biasa masih dimaklumi. Tapi kalau sudah ulangan semua di tengah semester, kalau salah jadwal itu bisa berakibat berapi fatal, itu tadi nggak bisa mengerjakan nanti sampean. Ya, apalagi itu kalau hari biasa kalian bisa mencari di LKS atau di buku catatan, tapi kalau tengah sumatif atau ulangan itu kalian hanya mengandalkan ingatan kalian serta pemahaman kalian ya. Sama itu tadi udah paham nggih Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak mengerjakan kisi-kisi yang akan dibagikan Pak Imam, linknya lewat apa tadi, grup WhatsApp. Itu tinggal klik, nanti sudah diarahkan ke kuis yang akan ada pada HP panjenengan sendiri-sendiri. Tentunya ada paket datanya itu. Oke. Ya, mungkin itu saja Pak ya yang perlu kita sampaikan untuk anak-anak. Tetap semangat, tetap ceria Bu Pak, tetap sabar nggih. Ya, bagaimanapun mereka adalah harapan-harapan penerus kita, harapan-harapan bangsa. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.